Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Ikhwati fid din, para hadirin hadirat, para ayah, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada nenek-nenek sekalian juga, karena ketutupan masker enggak kelihatan dari depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ramadan adalah bulan yang oleh Allah sebut sebagai bulan Al-Qur'an. Ramadan Allah sebut di dalam Quran sebagai bulan Al-Quran. Allah tak sebut Ramadan sebagai bulan puasa. Kenapa? Karena Ramadan lebih dulu sebagai bulan Quran sebelum dia jadi bulan puasa. Makanya yang perlu kita garis bawahi adalah biarpun kita tidak berpuasa, mungkin ada ibu-ibu yang berhalangan untuk berpuasa, jangan jauh-jauh dari Al-Quran di bulan Ramadan. Bisa jadi ada yang tidak berpuasa karena datang tamu bulanan, tapi dengan Quran jangan pernah kita lewatkan. Kapan yang seharusnya kita gunakan waktu kita untuk bersama Quran? Di bulan Ramadan ini, siang harikah ataukah malam harinya? Oleh Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam suratul Muzammil. Bapak-bapak bawa Quran? Enggak. Jadi kalau bulan Qurannya jangan dilepas, ya. Ibu-ibu coba buka surat Al-Muzammil surat 73 ayat ke-7. Ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna laka fin nahari. Apa lanjutannya? Hah? Mas, bukalah, bacalah ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Boleh pakai mikrofon tadi, Mas? Mana mikrofonnya? Masnya aja, enggak apa-apa. Sekalian dibacakan terjemahnya. Bapak di masjid ada mushaf, ada Quran terjemahan? Ada. Ambillah Quran terjemahannya. Syukran. Inna laka. Innaka atau inna laka? Inna laka. Ya. Inna laka finna sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Allah bilang kalian itu sibuk kalau siang. Banyak urusan kalian di siang hari. Kenapa Allah harus tegaskan? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah tahu kita sibuk, banyak urusan siang-siang. Ya, ada yang berjualan, ada yang berdagang, ada yang entah kemana lah dia. Pokoknya dia mungkin mencari nafkah, mengantarkan anak ke sekolah, menjemput anaknya lagi. Allah katakan inna laka fin nahari sabhan tawila. Banyak urusan kalian di siang hari. Maka siang hari Allah tak ganggu kita. Allah tak ganggu waktu kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua ciptaannya. Hanya Quran bukan ciptaannya. Quran adalah kalamnya.
Ya, karena itu perhatikan ayat sebelumnya, ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qilan. Ya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Mas, nah, sebut nomor halamannya, Mas. Itu biar Bapak buka, biar kakek buka. Halaman berapa? 574. Ini kan ketahuan yang rajin buka mushaf, yang belum berbiasa, makanya kita latihan. Ramadan, mumpung masih Ramadan. Ramadan itu setan dibelenggu tidak? Setan dibelenggu ke, Bu? Bu? Nek. Setan dibelenggu enggak Ramadan? Yang dibelenggu itu setan jin. Ya, yang dibelenggu itu setan jin. Padahal di surat An-Nas minal jinnati wan nas. Setan itu ada berapa? Ada 2. Satu setan jin, satu setan manusianya masih ada. Jangan-jangan kita dia. Karena tadi masih berat, mau ngambil Quran itu berat. Buka mushaf aja. Jadi kalaupun tak ada setan di bulan Ramadan, iya setan jin, suffidatis syayatin. Tapi setan manusia cukuplah, ya, cukup diri kita ini. Maka kita harus lawan itu. Buktinya kita mampu untuk menahan diri. Allah suruh tahan diri kita dari sejak matahari terbit fajar sampai tenggelam matahari, kita mampu. Kita lawan semuanya itu. Maka kita ingin ambil mushaf, ayo semangat, ya. Biar dapat pahala melihat mushaf. Maka dalam hadis Baihaqi, pengen disayang Allah, pengen disayang Nabi, sering-seringlah kau lihat mushaf Quran. Ya, siapa yang pengen disayang Allah dan disayang Rasul, disayang Nabi SAW, falyanzur ilal mushaf, lihatlah mushaf. Makanya nasihat Syekh Salih Al-Maghamisi sesudah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bilang begini, apa yang membuat kalian itu keberatan pulang dari pasar, pulang dari masjid membaca 2-3 ayat dari Quran? Ya, apa yang membuat kita keberatan untuk lakukan itu? Kata beliau, kalaupun kalian memang terlalu berat sekali untuk baca Quran, maka ambil mushaf. Ini nasihat beliau nih. Ambil mushaf, buka aja. Halaman berapa terserah. Buka, lihat, tutup lagi, taruh. Nah. Sampai segitunya nasihat para ulama. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tak ciptakan Quran. Quran itu adalah kalamnya. Karena selain Allah semuanya makhluk. Tapi Quran bukan makhluk. Quran adalah kalam Allah. Makanya pengen dicintai Allah, sederhana. Sering-seringlah lihat mushaf tuh. Ya. Makanya para ibu, para ayah, Ramadan adalah bulan Al-Quran sebelum menjadi bulan puasa. Ramadan adalah bulan Al-Quran sebelum jadi bulan puasa. Siang kalian banyak urusan, Allah kasih tahu. Maka silahkan terjemahannya, Mas. Ayat ke-6 tadi. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi kata Allah, sungguh bangun malam itu lebih dapat mengisi jiwa. Allah tak katakan bangun siang, Allah katakan bangun malam. Dan bacaan di waktu malam, membaca Quran di waktu malam itu lebih berkesan. Bagi jiwa itu lebih berkesan. Siapa yang kasih tahu? Allah. Kenapa Allah kasih tahu? Biar kalian tahu. Kalau kita nggak tahu, buktinya buka aja Quran, Allah kasih tahu di dalamnya. Nah, itulah Quran. Quran adalah petunjuk, hudan. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, ya Allah tunjukkan. Allah bilang ada. Mana petunjuknya? Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ada di Quran. Maka para ayah, silahkan baca Quran, tapi jangan baca doang. Kita minimal baca terjemahnya. Minimal baca terjemahnya, biar kita mengerti. Karena Israfil kemarin waktu di Solo, kita ngobrol tuh, ada 4 pimpinan pesantren tahfiz. Kok bisa survei terakhir 2020 65%
orang Indonesia nggak bisa ngaji. Terus pondok-pondok tahfiz itu kemana aja? Kita sebagai ustadz-ustadz, sebagai pimpinan pesantren tahfiz, ngapain aja kita? Alumni-alumni yang hafal Quran, ngapain aja kita? Kok 65% tidak bisa ngaji? Bukan tidak hafal Quran, tidak bisa ngaji. Sementara hari ini penduduk negeri ini sudah sampai 270 juta. Ini PR besar. Sayangnya Allah kasih ini bulan. Khususan bulan Ramadan, setan pinggir semua. Diborgol semua sama Allah. Agar ambillah Quran itu. Pegang tuh Quran. Buka Qurannya, baca, pahami. Tak bisa siang, nggak ada masalah. Malam kau ambil. Habis tarawih pulang tidur semua. Itu masalah lagi. Mengapa harus tidur habis tarawih? Kenapa harus tidur habis tarawih? Udah selesai? Belum. Kalau selesai tarawih jam 8:30, dia bangun jam 2, jam 3, 5-6 jam buat tidur aja. Ngapain? Malam 5-6 jam tidur, siang 5-6 jam juga tidurnya. Itu latihan apa? Latihan mau mati. Latihan jadi jenazah. Ayo dong bismillah, malam hidupkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW layali Ramadan, malam-malam Ramadan itu beliau belajar ngaji, didengarkan ngajinya beliau oleh malaikat Jibril. Makanya memang kesulitan kalau sendirian. Ya kan? Kita tadarus saja yang tinggal berapa orang? Mungkin 1-2 orang. Ya, Israfil sudah sholat selama Ramadan ini di 5 masjid. Ternyata habis tarawih rata-rata pulang semua. Kalau zaman dulu habis tarawih ngapain bu? Bapak-bapak bu dulu? Dulu tadarus, dulu. Sekarang kan nggak bisa. Udah di alasannya pandemi sampai ke rumah nggak ngaji juga. Lihat, Ibnu Rajab bilang di antara hikmah mengapa Nabi harus ketemu Jibril ataupun Jibril alaihissalam harus datang bertemu Nabi Muhammad, menemui Nabi Muhammad di malam-malam Ramadan, karena nanti ada interaksi, ada komunikasi 2 arah, nggak sendirian. Maka bapak-bapak pulang lihat ibu-ibu tuh, lihat istrinya kan, dah tua nggak apa-apa, biar ya. Terus ngapain? Bu, dengerin bapak setor hafalan, mantap. Biar semangat gimana? Bapak lupa 1 ayat, nanti bapak terus kasih ibu 10.000. Itu semangat ibu itu dengarkan. Lupa lagi pak, lupa lagi, 10.000 lagi. Nah, cobalah. Harus ada komunikasi 2 arah supaya kita semangat. Gimana bu? Cocok bu? Coba aja dengarkan hafalannya. Tidak ada yang dihafal, nah, lumayan bu, rekening penuh. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Jibril, ajwadun nas, manusia yang paling dermawan itu Rasulullah. Tapi semakin menjadi-jadi kedermawanan beliau, sampai-sampai dalam hadis disebut karih al-mursalah, seperti angin berhembus, itu saat malam Jibril datang mengajarkan Quran, Nabi semakin tambah dermawan. Berarti kedermawanan itu berbanding lurus dengan apa? Belajar Quran. Udah belajar Quran, gak hafal-hafal Qurannya, infaknya ya Allah minim sekali. Kalau anak itu dimasukkan sekolah yang mahal, masuknya aja 70 juta, 120 juta, 15 juta. Bapak kepingin anak bapak pinter. Makanya pengajian tak perlu bayar mahal-mahal, tapi kita harus tunjukkan kalau aku ini pelajar, aku ini mau belajar ngaji. Rasulullah belajar ngaji, tapi dermawannya semakin mantap. Oke, ibu-ibu tadi tolong dorong bapak-bapak itu. Ya, pegang HP-nya, buka rekeningnya. 1 rupiah enggak, 100.000. Setor, lupa, transfer. Lupa lagi, transfer lagi. Transfer kemana Ustaz? Ke rekening istri lah. Karena kata Nabi SAW, dinar yang kau letakkan di mulut miskin, dinar yang kau berikan di fakir miskin, pada yatim dan di mulut istrimu, yang lebih utama di mulut istrimu. Ingat baik-baik itu bu. Ya, dinar yang terbaik adalah yang diberikan kepada istri atau pada fakir miskin? Istri, ya, subhanallah. Maka ingatkan setiap malam, ayah, kalau hafal Quran, infak harus lancar. Sini ibu pegang HP-nya. Gimana bu? Setuju bu? Alhamdulillah. Memang ini bukan setan jin yang berlari, yang main-main di sini ya.
Setan siapa nih? Ternyata ibu-ibu masih juga suka sama duit. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi kedermawanan Nabi di malam-malam Ramadan itu semakin menjadi-jadi. Berdasarkan hadis Jibril, saat Jibril datang, hadis Ibnu Abbas, saat Jibril datang mengajarkan Quran. Jadi mulai nanti malam jangan sendirian lagi ngajinya. Ya, cari teman diskusi, cari teman sharing Quran supaya apa? Lebih bersemangat ibu. Ibu ngantuk-ngantuk, bangunkan. Ayo lanjut. Anak Israel berpengalaman. Pengalamannya begini. Banyak yang hatam Quran tapi tak paham apa yang dibaca. Juz 1 aja lah. Ibu-ibu sebentar ya, bapak-bapak. Insya Allah semua udah hatam juz 1 ya. Udah selesai juz 1-nya kan? Israel mau tanya, Pak, di juz 1 itu isinya apa aja? Udah diam dulu ibu-ibu, diam. Pak, di juz 1 isinya apa aja? Juz 1 aja. Bisa jawab benar jawabannya boleh pulang. Ayo bismillah. Juz 1. Oh, di juz 1 Al-Fatihah Al-Baqarah apa isinya? Apa poin dia dalam Al-Fatihah Al-Baqarah itu? Ibu diam dulu ibu. Bapak-bapak. Enggak usah juz 10, enggak usah juz 11, juz 1 aja. Ya, Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Memang Al-Baqarah di juz 1 doang, enggak kan? Apa isi juz pertama itu? Bismillah. Itu juz 1 atau ayat 1? Ayat 1 di juz 1. Itu diantaranya. Ayat 1 itu alif lam mim, Pak. Ayat 1 itu alif lam mim. Berarti Bapak tadi itu ayat 2. Ayat 1 ayat 2. Masih juga dia ngeles. Coba lihat rekaman. Tadi katanya juz 1 ayat 1. Enggak apa-apa lah ya. Enggak ada setan ya. Enggak ada setan bulan Ramadan. Ya, setan enggak ada di bulan Ramadan. Ya. Baik, yang pertama kata Bapak tadi itu oleh Allah bilang apa? Di juz pertama ada apa? Quran itu kenapa, Pak? Tidak diragukan kebenarannya. Sudah, selesai. Yang lain, ya bapak-bapak, baru satu bapak-bapaknya. Yang tadi jawaban pertama di juz 1 itu ada Al-Fatihah sama Al-Baqarah, ya kan? Jawaban pertama. Jawaban kedua di juz 1 itu bercerita tentang Al-Quran itu tidak diragukan kebenarannya. Yang lain, juz 1 ya. Penciptaan Adam, subhanallah. Adam diciptakan dari apa di situ? Dari tanah liat. Subhanallah. Jadi cerita Adam diciptakan dari tanah liat ada di juz 1. Berarti juz 1-nya agak beda sedikit nih. Justru cerita Nabi Adam di juz 1 itu tiba-tiba Allah bilang tentang khalifah. Bukan tentang Adam diciptakan. Bagus, gak apa-apa. Ini juz 1-nya Qur'annya mungkin beda dikitnya. Ayo bismillah. Ayo yang lain. Udah 3 yang jawab. Pak, mau coba? Gak apa-apa, Pak. Benar atau salah jawabannya tetap boleh pulang nanti. Bismillah. Bismillah. Mau coba? Tentang syariah dan akidah. Apa syariatnya di situ? Oh, syariat Nabi Musa. Oke lah, syariat Nabi Musa. Ini kayaknya agak-agak beda juga Qur'annya nih. Karena kalau bicara syariat di juz pertama itu tentang menyusui, tentang punya anak, tentang talak, tentang puasa, itu tentang haji itu di juz 1. Di Al-Baqarah bukan juz 1. Karena juz 1 belum cerita tentang itu. Juz 1 itu cerita Bani Israel, iya. Nah, bismillah, ada 4 yang jawab. Mau nyoba? Juz pertama.
Nah, sudahlah ya. Berarti pengalaman bapak-bapak yang sudah bersekian kali berpuasa Ramadan, juz 1 kita belum kelar. Ya, ternyata juz 1 belum selesai. Kalau ditanya juz 30, apalagi juz 1 aja belum. Ya, makanya Allah siapin 1 bulan khusus untuk Quran. Kita pengen surga, kata Nabi, justru di Ramadan pintu surga dibuka. Kan kita pengen surga, semua pengen surga. Kata Nabi, di bulan Ramadan yang syahrun mubarak, Allah buka semua pintu surga. Di bulan Ramadan Allah tutup semua pintu neraka. Di bulan Ramadan kalian diwajibkan puasa. Di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang nggak dapat, maka dia nggak dapat. Kapan Lailatul Qadar itu? Awal, tengah, atau akhir? Akhir. Kalau Lailatul Qadar itu adanya di akhir, berarti persiapan kita 20 hari untuk yang nanti 10 hari terakhir. Jangan kita keliru, jangan kita malah kebalik. Awalnya semangat, akhirnya malah mudik, pulang kampung. Udah nggak boleh pulang pun masih juga pengen pulang. Jadi justru Ramadan itu adalah akhirnya. Sama dengan kita ini nanti yang menentukan adalah akhirnya. Ramadan itu akhirnya. Maka Nabi SAW hanya bisa menyampaikan pada kita, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Sengaja Allah rahasiakan. Tapi kalau setiap hari kita sudah melatih diri kita malam harinya selama 20 malam, insya Allah nanti 10 malam terakhir kita akan mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu beriktikaf di masjid 10 hari lamanya, tak pulang-pulang beliau ke rumah. Tapi kalau di awal aja masih biasa-biasa aja, santai aja, nah itu kan sulit belakang-belakangnya. Para ayah coba lakukan sesuatu. Oke, udah ya ibu-ibu sekarang. Juz 1 isinya apa aja, Bu? Siapa yang mau jawab tadi? Tentang apa? Tentang puasa. Juz 2. Ibu yang tak ngomong. Juz 1. Ibu-ibunya pun tak tahu juga. Yalah pulang aja lah ya. Bulan Quran. Hai ibu-ibu. Ibu enggak nyangka bakal ditanya juga. Hah? Juz 1 isinya apa? Tentang keesaan Allah. Karena rukun iman. Percaya Tuhan. Jangan-jangan itu percaya Tuhan yang akhir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Assalamualaikum ibu-ibu, ayo. Nggak ada yang mau jawab, pulang aja ya. Nah disinilah ketahuan, inilah kita. Oke, ibu-ibu, soal ditutup, pertanyaan diganti. Ibu-ibu dari sekian banyak yang hadirah, siapa yang sudah selesai hafal juz 30? Juz 30 doang. Coba gini. Juz 30 aja. Kemudian 1. Yang lain 2. 2 aja. Alhamdulillah. Yang depan tidak mau ditanya dulu. Udah ketahuan jawabannya. Bu, juz 1 kita nggak tahu isinya, juz terakhir belum hafal pula. Udah berapa kali kita puasa Ramadan? 10 kali? Lebih? Lebih? 20 kali ada? Lihat. Terus Ramadan kita gunakan untuk apa? Diriwayatkan dari Aisyah, celaka orang yang Allah kasih dia umur 60 tahun tapi dia tak hafal 60 hizab. Satu hizab itu setengah juz. 60 hizab itu 30 juz. Umur 60 tapi tidak selesai Qur'annya. Kalau dia mau istiqomah setahun setengah juz saja. Kalau dia mau istiqomah.
Setahun setengah juz. Setengah juz sama dengan 5 lembar. 5 lembar sama dengan 10 halaman. 10 halaman per halamannya cuma 15 baris saja. Kalau begitu, gunakanlah 10 halaman itu dalam setahunmu. Bagaimana caranya? Caranya mudah aja. 1 bulan 1 halaman. Berarti setiap 2 hari 1 baris. Setiap sehari setengah baris saja. 60 tahun 30 juz selesai. Tapi kita nggak maksimal untuk Quran. Karena kita mungkin belum faham betul Quran itu dari siapa. Kita hanya merasakan Quran ada hudal linnas, udah. La raiba fi, selesai. Gak boleh kayak gitu. Kita harus selesaikan PR 65% orang Indonesia yang gak bisa baca Quran. Harus selesaikan itu tugas kita itu. Semua bareng-bareng. Apalagi anak-anak hari ini, habis waktunya dengan gamenya. Bapak-bapak lebih banyak di masjid, ibu-ibu lebih banyak di tempat sholatnya, hadir pengajian, anak-anak udah jarang. Maka bismillah, Allah masih sayang. Allah siapkan Ramadan syahrul Quran. Siang, oke. Bapak dengan segala tugas dan aktivitas kesibukannya, maka malam harinya. Kalau satu malam 5 jam aja tadi, ya. Habis tarawih sampai jelang sahur, 5 jam aja. Dikalikan sama 30 hari. Subhanallah. 5 jam itu bisa baca berapa ayat? Tapi kita nggak mau setiap Ramadan harus hatam 30 juz. Kita nggak mau itu. Setiap Ramadan 1 juz saja, 1 juz saja. Berarti ketemu 30 kali Ramadan, insya Allah hatam 30 juz. Kalau nggak kita latih begitu, nggak kita robah cara mengoptimalkan Ramadan kita, selamanya kayak begini terus. Buktikan. Kalau hatam, 10 hari hatam, alhamdulillah. 30 hari hatam, alhamdulillah. Tapi nggak pernah paham. Padahal Quran itu diturunkan, kalau kita ngambil Ibnu Abbas, juga pendapat Abdullah Ibnu Mas'ud, Quran itu diturunkan, buka surat Sad. Sad itu surat ke-38. Surat 38. Ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Dapat, Bu? Ayat 29 surat Sad. Silakan, tafadhal. Nah, pelan-pelan. Kata Allah, kitab Al-Quran yang kami turunkan padamu penuh berkah. Ramadan, kata Nabi, syahrun mubarak. Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Allah juga mengatakan di ayat yang barusan, Quran itu mubarakun, berkah, keberkahan ketemu keberkahan. Ramadan ketemu Quran, semakin bertambah-tambah keberkahannya. Ibnu Katsir membuat catatan berkaitan dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril malaikat Jibril adalah sosok yang oleh Allah amanahkan untuk bawa wahyu ke bumi. Berikan pada siapa? Baginda Nabi. Jibril bawa turun Quran. Jibril menjadi malaikat mulia. Ya. Jibril bawa Quran itu turun ke 2 kota, Makkah dan Madinah. 2 kota ini menjadi mulia. Jibril bawa turun Quran awal pertama kali di bulan Ramadan. Ramadan menjadi bulan mulia. Dan di Ramadan, malam yang diturunkan Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka malam itu menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan. Diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia di antara nabi-nabi yang lain. Dan kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, lihatlah tadi, Jibril mulia tersebab Quran, 2 kota menjadi mulia tersebab Quran, Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran,
malam Lailatul Qadar itu menjadi mulia tersebab Quran. Nabi Muhammad dimuliakan karena Al-Quran. Umat Muhammad kalau mau dimuliakan, jangan jauhin Quran. Coba Pak, kemarin ada pledoi itu. Ketika pledoi itu dibacakan dan berisi Quran, kepanasan orang-orang itu Pak. Pusing semua ahli hukum tuh. Jaksa semuanya bingung. Kok Quran dibawa-bawa ke pengadilan? Kok dibawa-bawa sebagai dibacakan oleh terdakwa? Bingung orang. Karena apa? Karena Allah tuh udah ngasih tahu sebenarnya tentang sikap manusia terhadap Quran. Allah sebut 3. Ada orang mukmin sikapnya pada Quran. Ada orang kafir sikap mereka terhadap Quran. Dan yang ketiga orang munafik. Bagaimana sikap mereka terhadap Quran? Allah bongkar semuanya itu. Kalau kita mau baca Quran ketahuan. Jadi kalau melihat kemarin yang kasus itu gampang aja. Buka aja surat Al-Isra, buka aja surat An-Nisa, buka aja surat Al-Anfal, buka aja surat Al-Hajj. Semuanya itu Allah ceritakan. Makanya ini sebenarnya hudan, memang benar-benar petunjuk ini. Jadi kita orang-orang yang mengerti Quran, yang faham Quran itu sebenarnya nggak pusing-pusing banget. Melihat kondisi zaman itu nggak pusing-pusing banget. Makanya kalau kita hatam juz 1, kita nggak terlalu pusing. Melihat kondisi Bani Israel yang mereka oleh Allah berkali-kali, berulang kali Allah bilang, ingatlah nikmatku, ingatlah nikmat yang sudah kuberikan pada kalian, ingatlah itu semuanya. Oleh Allah bongkar satu-satu, tak 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 tak, semua di juz pertama. Jadi belum ada hukum di situ, belum ada perintah di situ yang banyak seperti yang di juz 2, beda dengan juz pertama. Juz pertama itu Allah membongkar awalnya apa? Orang mukmin begini modelnya, orang kafir begini caranya mereka bekerja, orang munafik, na'udzubillah, Allah ceritakan komplit tuh di pertama. Supaya kita nggak salah langkah, pilihan kita jelas, mukmin, kafir atau munafik. Justru yang paling banyak Allah ceritakan adalah yang mirip dengan orang-orang munafik dari kalangan orang-orang yang ada nabi ketika itu namanya Nabi Musa. Mereka punya kitab suci namanya kitab Taurat, dan mereka lebih dekat pada kemunafikan dan pada kekafiran daripada orang-orang beriman. Dan itu semua ada juz pertama. Makanya yang gagal menghayati Quran, siapakah mereka? Yang gagal tadabbur Quran, siapakah mereka? Maka terjemahannya dilanjutkan. Kata Allah, kitab suci Al-Quran Allah turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Ingin ngalap berkah, ingin cari berkah, Quran jawabannya. Lanjut terjemahannya. Agar mereka, ulang lagi, coba ulang lagi. Agar mereka, baca dari awal lagi. Nah, Allah bilang agar mereka menghayati ayat-ayatnya, bukan membaca. Beda menghayati dengan cuma membaca doang, beda. Maka oleh Allah ini Quran ini, makanya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud memilih pendapat agar supaya nggak apa-apa kalian nggak hatam, tapi 1 juz kalian paham. 1 juz saja nggak masalah. Bapak-bapak bayangkan deh, setiap Ramadan 1 juz bapak paham. Hari ini udah Ramadan ke-30, udah selesai 30 juz. Tapi karena target kita adalah menghatamkan, akhirnya apa? Kita nggak paham. Ini yang perlu ayo sama-sama kita luruskan. Ibu-ibu apalagi di belakang, udah banyak umurnya, putih rambutnya, ya kan? Lihat aja kulitnya ini, udah mulai keriput-keriput. Udahlah, nggak usah malu-malu. Ustaz jangan ngomong kami keriput, dah tua kayak mana lagi. Tapi juz 30, Ustaz dah tua kami Ustaz, ngapal 2 ayat, hilang 3 ayat. Nah gitu lagi. Ayo dong. Allah minta barusan apa? Agar mereka menghafal, bukan. Agar mereka hayati. Juz pertama, gak apa-apa, hayati aja. Apa isi juz 1 itu? Itu subhanallah Pak, kalau Bapak baca aja lah dulu. Betapa oleh Allah, Ibnu Qayyim sudah sebut dari dulu, ya. 20 ayat pertama, 2 ayat berikutnya, kemudian 10 ayat berikutnya. Allah ceritakan semuanya itu pelan-pelan satu-satu. Perhatikan aja.
Mengapa cerita Adam duluan Allah berikan dia kekhilafahan? Allah amanahkan bumi untuk Adam. Kenapa? Tapi oleh Allah, Allah tunjukkan ada bangsa yang banyak banget jumlah orangnya itu, Bani Israel. Banyak sekali jumlahnya. Cuman banyak-banyak begitu, kualitasnya nggak ada kualitasnya yang bisa dibanggakan. Yang ada bersalah dimaafkan, bersalah dimaafkan, bersalah dimaafkan, bersalah dimaafkan, bersalah dimaafkan. Malah ujung-ujungnya apa? Kitab sucinya dirubah. Bani Israel. Datang cerita berikutnya Ibrahim, berdakwah nggak ada yang ikut, berdakwah nggak ada yang ikut. Nggak apa-apa dia sendirian, tapi sampai hari ini kita sebut-sebut namanya. Ada yang waktu tahiyat baca sebut nama Bani Israel ada? Allahumma sholli ala Bani Israel ada? Ada. Jadi bagaimana Nabi Adam itu belajar taat itu dari cerita Nabi Adam. Belajar taat, taat aja. Allah bilang jangan, jangan aja. Tapi dari Bani Israel belajar mensyukuri nikmat. Nikmat yang banyak, susah disyukurinya. Ada nabi, itu nikmat banget punya nabi. Cuman nabinya berbeda sedikit pendapatnya, dibunuh nabinya. Sementara dari kisah Nabi Ibrahim, kita belajar teguh walaupun sendirian. Ini 3 kisah utama yang Allah sodorkan untuk kita di juz pertama surah Al-Baqarah itu. Belajarlah taat dari Nabi Adam, belajarlah mensyukuri nikmat dalam kasus Bani Israel walaupun mereka suka melanggar, dan belajarlah keteguhan yang ada pada diri Ibrahim. Sesudah itu nanti Allah berikan cerita ada anak 12 orang saudaranya dari seorang bapak namanya Yakub, cuman punya pesan satu, nak, nanti papa mati kau mau makan apa? Bukan itu pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Nanti papa mati kau mau nyembah siapa, nak? Anak tak seberapa, tapi pesannya salah. Yakub enggak, Yakub itu 12 anaknya. Dia cuma punya pesan apa? Ma ta'buduna min ba'di. Dan itu Allah suguhin untuk kita di juz Al-Baqarah. Jadi problem ini yang harus kita atasi, menghayati ayat-ayatnya. Ini. Coba dirubah. 10 hari sepertiga Ramadan sudah lewat. Alhamdulillah yang sudah selesai tamat hatam bagus. Jangan dilanjut hatamnya. Khusus yang tua-tua. Yang muda-muda silahkanlah, mau jungkir balik terserah. Yang tua-tua. Selesaikan hatamnya 1 kali, alhamdulillah. Sekarang lanjut, pilih 1 juz, 1 juz saja. Kalau enggak 1 juz, 1 surat aja pun enggak apa-apa. Yang penting paham apa maunya Allah di situ. Bismillah, Pak. Lanjut terjemahnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat apa, Bu? Jadi kalau kita baca Quran, ngaji, hatam, tidak dapat pelajaran, tandanya apa itu? Gak sehat apanya? Ibu nuduh bapak-bapak? Sederhana, Pak. Ayo, robah. Kita harus robah caranya ini. Karena negeri kita ini sudah 75 tahun merayakan ulang tahunnya kan. Tapi kenapa kita nggak maju-maju, bahkan diinjek-injek terus. Sementara orang Arab ketika itu nggak perlu lama bersama Quran. Allah muliakan mereka. Ada yang keliru, ada yang harus kita benahi. Para ayah tolong bantu anak-anak muda. Tugas itu ada pada pundak para ayah, bukan pundak para ibu. Mau buktinya, kita mulai hayati sekarang surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 34. Ya, barusan pelajarannya apa? Orang yang berakal sehatlah yang bisa dan dapat mengambil pelajaran dari ayat Quran yang dibacanya. Tapi bukan hanya dibaca, dihayati. Nah, menghayati ayat Quran itu bahasa Arabnya tadabbur. Ya, liyadabbaru ayati yang tadi surat Shad. Ya, sekarang Al-Ahzab surat 33 ayat 34. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Ibu-ibu ada yang mau baca terjemahnya? Yang suaranya kuat.
Oke, sebentar. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu. Rumahmu itu rumah siapa? Rumah Allah. Rumah Allah. Rumah kita. Rumahmu kok rumah kita. Lihat Arabnya, lihat bahasa Arabnya. Wadhkurna. Kalau Allah gunakan wadhkurna, berarti ini untuk muannats, untuk perempuan, untuk ibu-ibu. Kalau untuk bapak-bapak apa? Wadhkuru. Ya, kalau untuk bapak-bapak wadhkuru. Kalau di sini untuk ibu-ibu, berarti mu-nya siapa di sini? Dan ingatlah apa saja yang dibacakan di rumahmu. Berarti rumah siapa? Rumah ibu-ibu. Berarti rumah itu milik ibu atau milik bapak? Ingat tuh Pak. Ini rumah-rumah. Bu, ada yang siapa yang rumahnya atas nama istrinya? Rumah yang atas nama ibu mana? Siapa? Atau rumah atas nama majikan? Makanya di Quran hampir semua ayat cerita rumah itu pasti nisbatnya ke istri. Ya. Di Padang. Kan kita di Pondok Petir. Di Quran, kita lihat di ayat ini buyuti kunna. Buyut itu jamak dari baitun. Di at-talaq itu buyutihinna. Apa hikmah nisbat rumah kepada ibu, kepada istri, supaya kalau terjadi apa-apa yang keluar itu bukan istri, bapak. Paham? Jadi kalau bapak mau kemana? Pergi ke pos 2, gitu gampang aja Pak. Cuma tidak ada pos 2, datanglah ke masjid. Ya. Gimana Bu? Sepakat Bu? Langsung sepakat. Makanya beruntunglah bapak-bapak yang rumahnya atas nama istrinya. Karena nanti kalau di padang mahsyar, yaumul hisab ditanya Allah, ada rumah punya istri ya Allah. Gimana Bu? Mau rumah atas nama bapak atau ibu? Kenapa ragu-ragu jawabnya sekarang? Takut dihisab. Makanya Dewan Fatwa Mesir itu menetapkan rumah itu kepemilikannya atas nama istri. Supaya jika terjadi hal yang tak diinginkan, perceraian dan yang lain-lain, maka wanita tetap di rumahnya, bukan rumah suaminya. Suami pergi aja ke masjid jadi merbuat, insyaallah ada ruang khusus. Ya. Baik, kita kembali pada ayat. Dan ingatlah wahai para istri, dalam hal ini Allah mengingatkan istri-istri Nabi. Cuman yang menariknya mayutla. Apa arti mayutla tadi? Yang dibacakan. Jadi harusnya para istri itu mengingat apa yang dibacakan di rumahnya. Nah, berarti yang baca suami. Karena dia disuruh oleh Allah, diperintahkan untuk mengingat yang dibacakan. Ayo, siapa yang pernah dibacakan Quran oleh suaminya di rumah? Pak, ini ayatnya Pak. Baru turun pagi ini, baru aja turun. Jadi habis ini diamalkan. Kalau dari dulu turun, Bapak pasti udah ngamalin kan? Karena ayatnya baru turun pagi ini, tapi alhamdulillah lah ya. Ya, baru turun ayatnya Pak. Baru turun kan? Oh iya. Harusnya yang bawa wahyu itu malaikat Jibril, kenapa Israfil pula? Makanya Rasulullah SAW beliaulah yang pertama mempraktekkan ini. Jadi Quran itu dibacakan di rumah. Allah tak bilang di masjid. Kalau di masjid yang bacakan ustaz, yang bacakan imam. Tapi kalau di rumah, masa kan ustaz bacakan Quran buat istri bapak di rumah? Itu kan beleng-beleng. Na'udzubillah. Berarti ini tugas para ayah nih. Makanya kalau susah-susah nanti malam baca, bu, bapak bacakan Quran lah ya. Ayat bicara Al-Fatihah. Mati bapak ibu itu. Ayolah Pak. Ini tugas kita sebagai laki-laki. Wanita ibu-ibu itu cuman oleh Allah diperintahkan untuk apa tadi Bu? Mengingat yang dibacakan di rumahnya. Karena laki-laki cenderung tak suka disindir. Maka oleh Allah enggak negur kita, Allah negur dia. Hei para istri, ingat yang dibacakan di rumah.
Nah, makanya nanti istri udah tahu ayat ini, dia tuntut dari lakinya. Allah tak bilang, hei para laki-laki kau bacakan. Enggak begitu bahasa Quran. Laki-laki itu gengsinya tinggi. Ya Bu? Ya enggak Bu? Enggak tahu kan? Ibu perempuan. Makanya Allah tuh punya cara. Allah tidak sindir laki-lakinya, Allah deketin ibu-ibu tuh. Wahai para istri Nabi, ingatlah yang dibacakan di rumahmu. Tak disebut siapa yang bacakan. Dua yang perlu dibacakan di rumah. Yang pertama, ayat-ayat Allah. Yang kedua apa? Hikmah, sunnah Nabi. Berarti bapak-bapak pun bertugas untuk membacakan hadis di rumah. Ini giliran suruh baca Riyadhus Shalihin di masjid, rajinnya subhanallah. Di rumah tak dibacakannya. Pulang nanti bacakan Riyadhus Shalihin. Oke Bu? Siap? Gitu dong. Tapi kalau ibu-ibu lupa, 100.000 kasih ke bapak lagi. Disuruh ingat sama Allah. Makanya oleh Allah, coba lihat, perhatikan penutup ayatnya. Innallaha kana latifan khabira. Jadi jangan bacakan saldo, jangan bacakan surat apa-apa yang enggak penting di rumah itu. Dua aja yang penting. Bacakan Quran, yang kedua bacakan sunnah Nabi di rumah. Tutup ayatnya Bu. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Sengaja Allah pilih Asmaul Husna Al-Latif untuk ayat ini. Kebayang enggak Bu? 30 tahun bapak menikah, ibu menikah, selama 30 tahun itu setiap harinya bapak membacakan satu ayat, satu hadis di rumah. Subhanallah. Keren rumah itu Pak. Gimana enggak keren? Setiap hari bapak pulang bacakan Quran satu ayat, bacakan hadis satu ayat. Lembut insya Allah tuh rumah. Ini pulang marah-marah, pergi marah-marah. Ayo, bismillah. Gimana para ayah? Siap merubah semuanya? Siap? Nggak ada setan jin. Yang ada setan manusia. Nggak ada setan jin sekarang. Setan manusianya ada. Kenapa? Merasa tersindir. Bagus. Daripada enggak. Oke. Insya Allah generasi ke depan akan bisa lebih menjanjikan. Tapi kalau mereka jauh dari Quran, bapak-bapak gak turun tangan dalam hari ini Pak. Wah, kasihan ibu-ibu itu. Udah dia melahirkan, udah dia mengandung 9 bulan. Terus pas dia marahin anaknya, bapak pula yang marahin dia. Kenapa kau marahin anakku? Hah? Kasihan Bu ya. Memang gak enak jadi ibu-ibu. Giliran nilainya bagus, rapotnya bagus, bapak ngaku-ngaku anaknya. Giliran rapotnya merah semua, ini lihat anak kamu. Kan kasihan betul ibu-ibu itu. Ya Bu? Oke, kata Ustaz Somad, subhanallah tuh lucu juga dia. Waktu bapak itu melihat ibunya marahin anaknya, dimarahin ibunya, istrinya. Kau marah-marahin anak aku, enggak boleh gini. Apa? Aku yang mengandungnya, aku yang melahirkannya. Bapak cuma naruh flash disk saja. Enggak paham, baguslah ya Ramadan. Oke, khotifiddin, Quran. Quran ini kalau kita mau gunakan tadi, nggak ada yang salah di Quran. Quran ini apalagi petunjuk buat kita. Belajar taat, belajar nikmat itu disyukuri, belajar apalagi tadi keteguhan Ibrahim alaihissalam biarpun sendirian, nggak ada masalah beliau. Makanya kan pilihannya di tangan kita. Pengen banyak jumlahnya tapi ngeyel seperti Bani Israel, atau pengen sendiri tapi taat. Pilih mana Bu? Ayo pilihannya di ibu. Banyak jumlah tapi ngeyel kayak Bani Israel, atau kayak Nabi Ibrahim sendirian tapi taat. Pilih yang mana? Sendirian tapi taat. Enggak bertambah-tambah majelis ini nanti. Salah lagi. Makanya Rasulullah pelajari dua-duanya. Oleh Allah, Allah kasih apa? Banyak sahabatnya semuanya taat. Itu keren. Karena dua-dua dipelajari oleh Rasulullah. Kita harus ambil pelajaran dari situ. Di mana letak salahnya Bani Israel yang Allah sebutkan satu demi satu di awal Al-Baqarah? Di mana keberhasilan Ibrahim? Ibrahim itu biar dia sendirian, dia berdoa nggak ada masalah. Karena dia yakin sama Allah, nanti akan ada generasi sesudahku. Ibrahim dibakar, nggak ada masalah juga dia dibakar. Makanya di Al-Baqarah itu ada dua cerita api. Yang pertama api yang membakar Ibrahim, yang kedua api yang
dilihat oleh Nabi Musa dalam surat Thaha. Nabi Musa itu melihat api, apinya tak panas. Ibrahim dibakar oleh api, tapi apinya pun jadi dingin. Nah, dua-dua cerita api ini ada di awal Al-Baqarah. Tapi oleh Allah ceritakan orang munafik awalnya apa? Orang munafik itu seperti menyalakan api. Panas, kemudian Allah hilangkan. Apa yang Allah hilangkan? Cahaya api itu. Itu yang panas. Karena api Ibrahim dingin, api yang dilihat Musa tak panas, tapi yang apinya dinyalakan, menerangi sekitarnya, cahayanya dipadamkan, kepanasan munafik itu. Makanya munafik itu na'udzubillah, Allah harus ceritakan di awal Al-Baqarah 13 ayat, sesudah cerita orang kafir 2 ayat, dan sebelumnya cerita orang beriman 3 ayat. Kenapa harus munafik didahulukan? Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, biar beliau dijamin surga, satu, beliau setiap lewat di satu lembah setan minggir semuanya, masih khawatir dirinya munafik. Masih khawatir dirinya apa? Munafik. Makanya ayat yang tadi kita baca apa? Di surat Shad, orang-orang yang berakal sehat yang dapat apa? Yang dapat apa dia? Mengambil pelajaran. Hanya yang sehat akalnya. Oke? Berarti apa, Bu? Allah lembut. Yang kedua Allah apa? Khabir, Allah tahu. Allah lembut, Allah tahu. Maka bismillah, Quran di dalam rumah, hikmah sunnah Nabi dalam rumah. Yang sudah haji khususnya, bacakanlah hadis-hadis Bukhari itu. Hadis Muslim kah? Al-Lu'lu' wal Marjan kah? Riyadhus Shalihin kah? Ustaz yang baca Quran aja belum, kenapa hadisnya pula? Bacakan satu ayat Quran, satu hadis. Bacakan aja dulu, nanti lama-lama pasti bertambah. Jangan di awal-awal semua dibaca tafsirnya, tekor mama itu di rumah tuh. Udah capek-capek di dapur dibacakan syarahnya lagi, ngantuk-ngantuk, dipaksa lagi, nggak bisa. Pelan-pelan aja, 30 tahun, 40 tahun, berumah tangga, setiap hari satu ayat, setahun 360 hari, 365 hari, alhamdulillah. Oke, sekarang yang kedua, ayat yang kita akan lihat. Surat Muhammad. Surat Muhammad, surat ke-47, ayat ke-24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ayat 24. Silakan Mas. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Inilah dari kata yatadabbar, inilah kata tadabbur itu muncul. Silakan. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ayat 24. Maka tidakkah mereka menghayati? Sekali lagi, tadabbur itu menghayati. Apakah tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah? Hati mereka sudah terkunci. Yang gagal menghayati Quran itu diantara faktornya hati mereka terkunci. Di Al-Baqarah Allah bilang yang terkunci hati mereka itu mukmin, kafir atau munafik? Yang dikunci hatinya kafir, munafik atau mukmin? Yang dikunci hatinya di Al-Baqarah itu mukmin, kafir atau munafik? Yang ada penyakit di hatinya munafik atau mukmin atau kafir? Yang dikunci khatamallahu ala qulubihim, kafir. Yang fi qulubihim maradun, munafik. Yang di ayat barusan apa? Tidakkah mereka mau menghayati ayat-ayat Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Kalau terkunci itu sakit atau tertutup? Berarti setiap hati itu ada gemboknya. Yang bisa memecahkan gembok itu hanya yang mampu mentadabburi ayat-ayat Quran. Pecahkan gembok itu, Pak. Hancurkan gembok itu, Pak. Oke, kata Gus Baha, orang Indonesia ini kunci surga aja dikasih, nggak masuk surga juga dia. Apa kunci surga? Miftahul jannah apa? La ilaha. Udah dikasih pintu surga, kuncinya pintu surga, nggak bisa dia masuk. Kenapa? Karena nggak kelar dia, mungkin dirujinya patah, mungkin anak kuncinya patah, itulah. Makanya ini Quran. Gimana? Mau menghayati atau menghatamkan atau membaca doang? Gimana cara menghayati Quran?
Gimana cara mau menghayati Quran, Bu? Membaca terus diapain? Ya dihafal lah. Tahu artinya tuh dihafal dulu. Makanya di Arab Saudi itu kalau orang-orang Arab dengarkan orang-orang Indonesia ngaji, subhanallah, kagum-kagum dia, takjub dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia, masya Allah. Belum apa-apa, udah Indonesia, takjub dia. Habis dia baca Quran, antum paham ngajinya? Enggak, takjub lagi dia. Terheran-heran dia. Bukan orang Arab, ngajinya bagus, udah membuat takjub orang Arab. Pas selesai ngaji, ditanya paham apa enggak paham, tambah lagi kaget dia. Makanya ada orang Mesir sholat di samping orang Bangladesh, di belakang Imam Masjidil Haram, menangis-nangis kawan Bangladesh tuh. Habis sholat dia penasaran, subhanallah ada orang Bangladesh nangis-nangis tarawih. Habis sholat dia tanya, kenapa kau nangis? Kau paham? Enggak. Terus kenapa kau nangis? Karena enggak paham, kau nangis lah. Jangan-jangan kita gitu juga. Itu udah mending itu nangis tuh. Ini udah enggak nangis, enggak paham, enggak hafal, enggak, Allahu Akbar, komplit nanti. Ganti Pak. Enggak boleh ada alumni Ramadan yang enggak ngerti ayat yang dibacanya lagi. Mulai tadabbur. Mulai kita perhatikan. Nah, caranya minimal dia harus hafal dulu. Pelan-pelan aja, dikit-dikit. Bapak udah hafal Fatihah kan, Pak? Udah hafal Fatihah belum? Udah. Pernah ditadabbur? Kenapa enggak mau jawab? Pernah? Ya sudah, enggak usah ditanya ya. Ustaz nanya melulu ya. Jadi Ramadan, kembali ke awal tadi, Ramadan bulan Quran. Gagal kita mentadaburinya berarti hatinya terkunci itu. Kalau yang tadi nggak dapat mengambil pelajaran berarti masalah di sininya, tak sehat akalnya. Gagal dia mentadaburinya berarti yang masalah di sininya lagi pula. Dua ini yang bermasalah ini. Karena kita itu baca tapi nggak mikir. Nah itu problem juga tuh. Sementara oleh Allah tuh suruh kita berfikir. Otak itu kerjanya fikir. Konon orang manusia kebanyakan itu hanya menggunakan 6% dari otaknya doang. 6%. Karena sisanya nggak pernah dipakai. Karena menjadi rutinitas saja. Ibu pagi nyuci piring, jemur baju, cuci pakaian, siapin sarapan, gitu aja tiap hari rutinitasnya. Dia nggak pikir. Kalau mikir itu pasti biasanya kalau suaminya ketahuan punya pos 2, itu baru mikir dia. Makanya biarlah bapak-bapak itu mudahkanlah urusannya kalau mau nikah lagi, oke? Biar ibu mikir terus di mana. Gimana Bu? Nggak mau? Nah, makanya malas mikir. Ayolah, kita harus kerja otak itu fikir. Tadabbur itu mikir. Kalau nggak mikir, rutinitas doang. Masa kan cuma 6%? Ilmuwan-ilmuwan itu yang menggunakan otaknya. Kita kan ilmuwan sebenarnya. Oke, kenapa yang pertama harus mulai dihafalkan? Karena kita mau belajar. Catat, garis bawahi. Karena kita penuntut ilmu, karena kita masih mau belajar, maka Quran itu harusnya buka surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 49. Surat 29 Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Dapat? Dapat Bu? Ayat 49 surah Al-Ankabut surat 29. Tafadhal, Mas. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Nah, wahai para penuntut ilmu, wahai yang belajar Quran, Quran itu dalam dada atau dalam mushaf? Fi sudur atau fi sutur? Di dalam dada atau di dalam Quran mushafnya, lembaran?
Allah yang ngasih tahu. Maka harus dipindahkan. Memang awalnya dalam mushaf, zaman Nabi tidak ada mushafnya, ini belum ada. Zaman Abu Bakar baru dikumpulkan. Maka oleh Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kalau kita benar-benar mau belajar, maka Quran itu harus ditransfer, masukkan dalam dada. Jangan dibiarkan aja dalam mushaf itu. Lanjut terjemahnya. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Gimana? Kapan kita mau transfer Quran ke dalam dada, Pak? Bu, kapan mau ditransfer Quran ke dalam dada? Hari ini. Contoh, coba hafalkan satu ayat yang di surat Muhammad tadi itu. Surat Muhammad tadi kan pendek ayatnya, setengah baris doang. Surat Muhammad tadi ayat berapa? Ayat 24. Surat ke berapa tadi? 47. Cobalah. Kasihan bapak-bapak yang pakai handphone. Layarnya cuma satu, ayatnya dibuka banyak betul. Maaf ya Pak ya. Makanya kayak ibu-ibu tuh, dibuka, dilipat, ditandain, banyak juga halamannya. Udah berapa tangan ibu buat ganjelin ayat, Bu? Banyak juga ibu, Masya Allah, Subhanallah, Barakallahu Fik. Jadi ibu itu taruh halaman satu sini, halaman dua sini ya. Habis jarinya nanti susah buka Qur'annya lagi. Oke, coba dihafal sebentar yang surat Muhammad tadi itu. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Sederhana kan ayatnya, simple. Ayo bismillah, hafalkan 1 menit. Hafalkanlah. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Udah hafal, Bu? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Udah hafal? Bismillah. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Subhanallah. Ada yang bapak-bapak, bismillah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Setengah baris. Kayaknya butuh 10 menit. Ayo bapak-bapak, bismillah. Mas. Mas. Yatadabba. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Artinya apa, Mas? Tidakkah mereka memperhatikan ayat-ayat Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Ayo, mau nyoba? Enggak apa-apa, lihatlah HP-nya, lihat. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Bapak yang sampingnya, kakek. Hafal aja, dihafal. Tutuplah Qur'annya. Am ala qulubin. Bulakan qulubihim. Masukkan Quran ke dalam dada. Kenapa harus dimasukkan, ditransfer Quran ke dalam dada orang-orang yang berilmu? Karena ayat yang barusan. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm.
Quran itu ayat yang jelas, yang terang di dalam dada orang-orang yang berilmu. Wahai para ibu yang suka rajin betul mengaji, jangan cuma baca doang, masukkan Quran ke dalam dada. Kalau sampai Quran sudah masuk dalam dada ibu, ibu mau gunjing orang, mau ghibah orang, ingat tuh ayat tuh, langsung keluar ayatnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menggunjing orang lain. Karena ayatnya ada di sini. Mau ngumpat orang, mau mencela orang, wailul likulli humazatil lumazah, dalam dadanya ada ayat itu. Maka kemana-mana ibu, Quran berjalan. Kemanapun bapak-bapak, Quran berjalan. Hafal 30 juz bapak-bapak dalam dada masing-masing, persis bapak kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW di dalam dada beliau 30 juz, Pak. Jadi kalau bapak-bapak hafal 30 juz dalam dadanya, mirip sama Nabi. Mirip, Pak. Mulia nanti. Makanya konon ini anekdot aja nih, ceritanya cerita bohong aja deh. Ada orang di kuburnya, mati dia, dimakan cacing tanah kecuali jempolnya masih tersisa. Jempolnya doang. Diselidik, ditanya, ternyata dia hafal inna a'tainakal kautsar. Lumayan kan? Hafal inna a'taina, jempolnya tak dimakan ulat. Bapak gimana, Pak? Kira-kira nanti kalau mati dikubur dimakan ulat enggak jasadnya? Itu inna a'taina jempol tak dimakan. Kulhu jadi telunjuknya. Ayo dong, semangat. Bismillah. Ayo. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ayo. Ketinggian ya suara Israfil. Oke, gini aja. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfal. Oh, baru berbunyi. Ya salam. Ngomonglah dari tadi. Ya. Terlalu tinggi. Maaf ya. Bergerak semua ternyata mulutnya. Ya Allah. Gimana nih? Kapan mau dihafalkan? Oke ya. Selesai bagian yang ini. Berarti Quran masukkan kemana? Ke dalam dada. Kalau benar-benar kita mau belajar, menuntut ilmu, kata Allah, fi suduril ladzina utul ilm, di Al-Ankabut ayat 49 tadi itu. Ya, masukkanlah. Jadi nanti kita mau ngapa-ngapain, ingat tuh. Oh, nggak jadi. Pengen ini nggak jadi. Pengen ini langsung cepat. Kenapa? Yang satu perintah, yang satu larangan. Itu karena semua sebabnya Quran sudah dalam dada kita. Kalau nggak begitu, dikit-dikit buka lagi mushafnya, dia lupa lagi, akhirnya nggak tahu dia mau ngapain. Nah, sikap yang nggak tahu mau ngapain ini oleh Allah ceritakan di akhir halaman surat At-Taubah. Coba bapak-bapak buka akhir At-Taubah, halaman terakhir, ayatnya 3 ayat sebelum ayat terakhir. Halaman terakhir surat At-Taubah. Ditanya lagi ayat berapa? 3 ayat terakhir. Sebelum 3 ayat terakhir, ayat berapa? Ada berapakah jumlah ayat di surat At-Taubah? Sebelumnya 3 ayat. 1, 2, 3. Bacalah ayat itu. Silahkan Mas. Satu, dua, 7 itu 3 ayat. Nah, ini lewatin 3 ayat. Bagian atasnya. Susah betul ngomongnya Ustaz. Biar bapak-bapak lihat. Terus satu lagi. At-Taubah itu banyak membongkar kemunafikan orang-orang munafik. Urusan jihad terutama dalam hal ini.
Makanya oleh Allah di ayat tadi yang pertama kali dibaca sama masnya, Allah cerita dalam setahun pasti 2 kali mereka dapat ujian. Sekali atau 2 kali. Ujiannya apa? Ujian perang, ujian jihad waktu di Madinah. Karena di Mekah belum ada orang munafik. Jadi ujian paling berat orang munafik itu adalah salah satunya apa? Berjihad fi sabilillah. Itu paling berat mereka rasakan. Makanya Allah tanya, mereka itu dalam setahun ujiannya minimal sekali atau 2 kali. Karena perangnya Nabi begitu dia. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, perang Khandaq tahun kelima, dan seterusnya peperangan-peperangan. Dan yang kayak gitu-gitu orang munafik paling nggak suka. Banyak betul caranya untuk ngeles dari peperangan. Maka di surat Al-Taubah ini Allah cerita orang-orang munafik itu saking dia nggak mau ikut perang, dia bikin masjid, Pak, Bu. Keren kan bikin masjid, luar biasa. Tapi dia datang ke Nabi, Nabi udah mau berangkat perang. Wahai Nabi, tolong resmikan dulu masjid kami ini. Terus kata Nabi, aku udah pakai baju perang, nanti aja lah, aku harus berangkat dulu perang, nanti pulang perang aku resmikan. Sebelum perangnya selesai, Nabi mau pulang ke Madinah lagi, tiba-tiba Allah turunkan ayat dari langit, hancurkan masjid itu. Jadi ngelesnya orang munafik itu keren betul. Bangun masjid, Pak, itu ngeles sebenarnya. Oke, jangan tertipu dengan cara-cara munafik. Kita khawatir orang munafik itu ada pada kita. Kenapa kayak gitu? Umar bin Khattab aja khawatir dirinya munafik padahal udah dijamin surga. Setan lari dari beliau, merasa dirinya munafik. Kenapa Ustaz harus bilang merasa diri munafik kami, Ustaz? Karena dikasih Quran enggak tahu mau diapakan. Ditanya juz 1, yang lain aja. Ditanya juz 30, yang lain juga. Mau tahu ceritanya? Baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali sekian tahun, namun mereka tidak juga bertawar dan tidak pula mengambil pelajaran. Ini ujian jihad. Ujian jihad itu mereka nggak ambil pelajaran juga. Kalau memang serius paling berjihad, pengen ikut Nabi, Nabi ajak jihad, berangkatlah. Tapi ternyata itu berat. Oke, nggak berjihad mereka akhirnya kan. Mereka madhufur, mereka muter balik, mereka melarikan diri dan macam-macam alasannya. Buyutana aurah, rumah kami aurat, tak bisa dilihat, belah macam-macam alasannya. Bikin masjid tadi. Tapi ada yang kedua. Yang kedua terkait Quran. Coba lanjut terjemahannya. Apa yang mereka sikap orang-orang munafik terhadap Quran seperti apa? Lanjut. Dan apabila diturunkan suatu surat, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seorang dari kaum muslimin yang ingat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Turun satu surat, dia bingung mau diapain. Jadi oleh Allah bilang orang-orang munafik itu yang celingak-celinguk, dia lihat temennya. Ini. Dia gak tahu mau diapakan. Orang mukmin gak begitu. Orang mukmin ada ayat langsung didalami, langsung dihayati, langsung dipikirkan. Ini ayat apa pesan Allah? Orang munafik itu gagal, Pak. Gagal. Dia cuma bisa lihat kawannya. Lihat kawannya buka mushaf, dia lihat aja. Munafik tuh. Zaman Nabi, Allah bongkar cerita mereka. Kalau ada mirip-miripnya dengan kita, ya mirip-mirip aja. Dia karena kebingungan, nggak tahu mau diapakan Quran ini, Pak. Turun satu surat, bengong. Ngapain dia? Makanya dia cari-cari, mana ada orang Islam tuh, kira-kira ngapain dia? Ini udah satu perkara. Ini yang kayak gini nih, kenapa Allah harus ceritakan ke kita? Supaya kita jangan kayak dia. Kenapa cerita Bani Israel itu menghiasi awal suratul Baqarah? Supaya jangan mengulang lagi kesalahan yang sama dengan Bani Israel. Itu maunya Allah. Di antaranya kita 114 surat, bingung mau kita apakan kan? Dikasih Yasin, belum selesai baca tafsirnya, pindah ke Al-Kahfi. Nanti ditanya lagi Al-Kahfi, wallahu alam juga. Nanti jangan-jangan ada surat lagi berganti, pindah lagi sama-sama ke situ. Kadang Yasin, sekarang coba buka Yasin dulu dah. Ini alumni Yasin semuanya kan? Alumni Yasin ya. Nah, buka surat Yasin sebentar. Buka surat Yasin. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Pernah dengar ayat itu, Pak? Bu, pernah dengar ayatnya, Bu?
Hah? Pernah? Sering? Subhanallah. Coba lihat ayat berapa itu? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ayat berapa? Tengah-tengah Yasin tuh. Yasin berapa ayat? 83. Tengah-tengahnya coba lihat. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ayat berapa? Masya Allah, masih hidup ternyata. Masih hafal kan? Oke, lihat terjemahnya. Lihat ya. Belum paham Yasin udah pindah ke Al-Kahfi. Lihat aja. Coba Mas, terjemahnya Mas. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan. Nah, sebentar. Tidaklah mungkin matahari mengejar bulan. Emang kapan mereka kejar-kejaran? Ayo. Ayo Bu, kapan matahari ngejar bulan? Kapan matahari ngejar bulan? Ayo, kapan matahari ngejar bulan? Hah? Oke, terjemahannya lanjut dulu. Oke, ulang lagi. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Bu, kenapa tidaklah malam dapat mendahului siang? Benar ya? Kalau siang mendahului malam bisa nggak? Hah? Allah tadi kan, kalau yang tadi kan tak bisa ngejar. Kalau ini kan mendahului. Yang tak dapat ngejar siapa tadi? Yang tidak dapat ngejar siapa? Matahari tak dapat mengejar bulan. Sekarang Allah balik. Dan malam tidak bisa mendahului siang. Kalau matahari nggak bisa ngejar bulan, kenapa sekarang malam yang nggak bisa mendahului siang? Oke, kenapa Allah harus ceritakan cerita ini ke kita? Emang kapan siang pernah mau mendahului? Atau kapan malam mau mendahului? Atau kapan, siapa yang mau ngejar-ngejaran? Matahari ataukah bulan? Kenapa Allah harus ceritakan ke kita? Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa? Oh, menunjukkan kebesarannya. Subhanallah. Oke lah, sebentar ya. Skip dulu ini ayat. Bapak pergi ke halaman terakhir langsung. Buka halaman terakhir. Cepat. Buka halaman terakhir. Ini nanti jawabannya pasti mirip juga, menunjukkan kebesarannya. Perhatikan aja dulu. Ayat 80. Ini kan ayat 40 kan? Nah, ayat 80 sekarang. Coba lihat, terjemahannya aja deh baca. Ibu-ibu baca Bu. Ayat 80-nya Bu. Nah, sebentar. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari apa? Sebentar, itu begitu terjemahannya. Bapak-bapak sama terjemahannya, Pak? Sama. Apakah kayu hijau itu kebesaran Allah juga? Nah. Apakah kayu hijau itu, Pak? Bapak ya, jangan ibu. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Kayu hijau itu apa, Pak? Kebesaran Allah juga? Hah? Kebesaran Allah juga? Enak betul jadi bapak-bapak. Semuanya dikit-dikit kebesaran Allah, Ustaz. Ntar lagi keluar yang lain tuh, kun fayakun tuh. Mumpung masih surat Yasin. Nah, sekarang bapak, kakek. Bacakan terjemahannya, Kak. Nah. Jadi seketika bapak dapat menyalakan api dari kayu hijau. Kayu hijau itu apa, Pak? Hah?
Pohon apa? Yang masih hijau. Ya apa? Kebesaran Allah kan? Kebesaran Allah. Udah kayak gitu aja. Tadi kan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari enggak bisa ngejar bulan. Itu kebesaran Allah, Ustaz. Walal lailu sabiqun nahar. Malam pun tak dapat mendahului siang. Itu kan kebesaran Allah juga, Ustaz. Udah kayak gitu doang Quran. Makanya ini dipikirin dong. Siapa suruh pindah ke Al-Kahfi? Belum selesai, diselesaikanlah dulu Yasinnya. Ini rame-rame pindah semua ke Al-Kahfi. Yasin belum selesai, Al-Kahfi pula dimulai. Juz 1 belum selesai, juz 30 belum kelar. Terus Qur'annya mana? Masukkan ke sini semuanya. Caranya Allah udah kasih umur kalian 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Ayo bismillah. Ayo, gimana? Oke. Allah yang menjadikan api itu maksudnya apa tuh, Pak? Maksudnya apa tuh? Oh, yang tak mungkin jadi mungkin. Subhanallah. Subhanallah. Yang tak mungkin jadi mungkin. Kenapa udah pindah ke Al-Kahfi kalau Yasin belum selesai kita pahami? Sudahlah ya. Sudah selesai ya. PR. Sebelum Ramadan, kalau belum juga dapat, datang ke Witana Harja situ. Ustaz, kasih tahu dong Ustaz. Israfil, ayo dong. Kalau Israfil kasih tahu Bapak kasih 100.000. Oh, enggak kasih tahu Pak, kalau cuma 100.000 Pak. Inilah Quran. Makanya kerja fikir ini yang harus kita galakkan sekarang. Ayo kita fikir, ayo kita fikirkan. Apa maunya Allah? Kalau jawaban bapak-bapak mah tadi tradisional banget. Kebesaran Allah, tidak ada yang mustahil. Kun fayakun, itu aja. Alumni Yasin itu pasti kun fayakun, bener kan? Kun fayakun. Oke, jadi orang munafik tadi gimana sikap mereka kalau dapat surat? Dapat surat dari Quran, mereka sikapnya gimana tadi? Celingak, celinguk, dia lihat. Kira-kira ada nggak orang yang paham? Gimana nih? Bingung dia, nggak ngerti. Kenapa dia nggak ngerti? Ini nih, apa tadi? Terkunci hatinya. Apa yang kedua? Nggak sehat ininya nih. Tak sehat ininya. Dia tak mikir, tak bisa mikir. Oke, yang lebih fatal Allah bongkar kemunafikan. Ustaz, ini artinya apa? Nantilah. Ya, buka surat Muhammad sekarang. Udah, Yasinnya udah lewatin aja lah ya. Lupakan aja lah Yasinnya, oke? Kan udah pindah ke Al-Kahfi kan? Nah, buka surat Muhammad ayat 16. Surat Muhammad ayat 16. Muhammad surat 47 tadi ayat 16. Tadi kan ayat 24. Udah jam 11. Serapnya sampai jam berapa? Jam 11 kan? Oh, alhamdulillah subhanaka Allahumma. Kenapa lo? Oke, ayat 16-nya. Bismillah. Wa minhum may yastami'u ilaika. Ketemu, Bu? Oke, siapa yang mau baca terjemahnya? Bismillah, Mas. Pelan-pelan, Mas, biar dihayati. Nah, jadi orang-orang ini dia datang ke majelisnya Nabi, pengajiannya Nabi baca Quran, mereka dengar Nabi isi pengajian, tapi lanjut. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sini, mereka berkata kepada orang yang telah berilmu. Jadi sesudah selesai pengajian, dia datengin orang-orang yang ngerti Quran di antara sahabat Nabi itu. Kalau dalam surat Taubah tadi kan ada surat turun, mereka bingung nyari-nyari mana orang Islam. Karena orang Islam pasti ngerti, orang mukmin pasti tahu. Nah, mereka sekarang datang ke pengajiannya Nabi. Habis pengajian Nabi, dia datang ke orang yang berilmu. Terus nanya apa dia? Apakah yang dikatakannya tadi? Dia nanya ke orang-orang yang berilmu itu. Tadi Nabi ngomong apa? Jadi kalau habis pengajian ini, nanti dia tanya temennya, tadi Ustaz ngomong apa sih? Itu mirip tuh.
Astagfirullah, kenal. Tadi mau subhanakallahumma tak dikasih, sekarang kena lagi. Kayak mana coba? Nah, orang-orang kayak begini Allah bilang apa? Tutup, Pak. Nah, ini dia, ini dia nih. Kenapa astagfirullahaladzim? Bu, enggak ada setan jin, enggak ada. Yang ada minal jinnati mana? Setan jin enggak ada bulan Ramadan. Setan manusianya ada. Jadi kata Allah, yang begini ini yang dikunci hatinya. A'udzubillah min dzalik. Gimana? Allah sentil atau Allah tampar kita? Bagus merasakan itu. Bagus. Satu lagi. Apa kata Allah? Mereka itulah orang-orang yang Allah telah kunci hati mereka dan nih, hawa nafsunya terus bermain. Jadi pengajian itu cuma hawa nafsu aja. Biar dilihat kawannya ibu itu ya, datang kalau semua naik. Hawa nafsu. Biar dilihat orang. Makanya oleh Allah bongkar lagi kemunafikan dalam An-Nisa. Semua yang dikerjakan orang munafik itu dia pasti pengen dilihat orang. Itu aja maunya. Pamer. Udah pamer, nggak ngerti Quran, ditanya ayatnya tadi afala apa? Afala apaan? Nggak ada. Afal itu yang itu apa? Afala tadi apa? Afala ya tadabbaru. Oh itu Ustaz ya. Hati-hati. Ini. Udah celingak-celinguk, habis pengajian nggak paham lagi. Komplit kemunafikan ada pada dirinya. Tapi kita nggak bisa nuduh orang munafik kan? Munafik lo nggak bisa kita. Makanya akhirnya kita astagfirullah. Terus selama ini gue kemana? Makanya jangan lagi nanti malam bapak sendirian, jangan nanti malam ibu sendirian, jangan, cari teman. Ayo discuss, ayo sharing dong. Ini cerita Nabi siapa tadi? Cerita pohon hijau itu gimana itu ya? Ya enggak tahu juga Pak, mungkin kun payakun itu. Coba cari di Google. Buka lah Google-nya. Oke ya, selesai. Jadi Allah bongkar kemunafikan. Kita nggak usah baca lagi lah. Nanti serem Pak, serem banget kalau baca cerita orang munafik. Kayaknya semuanya ada pada diri saya. Makanya karena itulah Umar bin Khattab khawatir banget kalau dirinya masuk golongan munafik. Karena orang munafik itu dia nggak pernah mau tinggal di komunitas orang kafir, nggak pernah mau. Kalau sampai orang munafik tinggal di komunitas orang kafir, udah gampang, udah kita identifikasi. Tapi orang munafik itu dia milih tinggalnya di ini bumi mentari dia. Dia cari komunitas orang-orang beriman kayak bapak ibu, supaya dia nggak ketahuan kemunafikannya. Makanya jangan terlalu cepat menuduh orang. Lihatlah anak-anak di rumah itu. Ciri munafik itu satu, dia kalau sholat malas. Kalau ada ayahnya rajin. Lihat Pak, anak bapak coba bapak lihat tuh. Kalau bapak nggak ada, ibu nggak ada, masjid nantilah. Sholat kapan-kapan aja. Kalau ada bapaknya baru mulai dia. Tapi bapaknya nggak ada, lebih banyak zikirnya atau lebih banyak gamenya. Itu ciri kemunafikan yang ada pada anak hari ini. Allah ceritakan di surat An-Nisa. Na'udzubillah min dzalik. Kita tutup ya. Tutup ya. Terus tadi cerita matahari gimana? Oke, kita tutup Al-Kahfi. Gimana Al-Kahfi ya? Yasin udah kan? Yasin nggak paham kan? Nah, coba Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 18. Maafin Israfil dong, boleh nggak? Maafin Israfil ya Pak ya. Ayat 18-nya Pak. Wa tahsabuhum, benar ya? Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimali wa hum fi ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط
wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamunita minhum ru'ba. Silakan. Al-Kahfi surat 18 ayat 18. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur. Merekanya siapa? Ashabul Kahfi. Kata Allah, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur. Terus Pak, itu apa artinya? Ya, jangan. Padahal mereka tidur. Tapi kalau engkau mengiranya mereka, bukan. Jangan bolak-balik dulu. Yang awalnya dulu. Engkau mengira mereka tidak tidur, padahal mereka, itu apa artinya? Apa artinya? Pohon hijau. Apa artinya, Mas? Pak? Oh, fisiknya melihat, hatinya tidur. Gimana gitu? Oh, yang tidur hati. Subhanallah. Jadi kan Allah bilang, engkau mengira mereka tidak tidur, padahal mereka tidur. Jadi bapak-bapak sekarang ini fisiknya nggak tidur, tapi hatinya wong Allah cerita Ashabul Kahfi kok. Gimana sih? Gimana Kek? Gimana Kek? Masih ingat yang Yasin? Masih mikirin yang Yasin? Subhanallah. Ya udah, Bapak, bacalah dari awal. Dan kau mengira mereka itu tidak tidur. Ya. Padahal mereka tidur. Dan kalau dibolak-balikkan mereka ke kanan ke kiri. Jadi kalau orang tidur dibolak-balik ke kanan ke kiri itu tidur apa enggak? Merayap. Astagfirullah. Dan kami bolak-balikkan mereka miring kanan, kadang miring kiri. Terus? Oh, kacamata. Gini-gini tuh kacamata, Bu, ya. Gini. Pokoknya itu tradisional ya. Jadi kalau kacamata enggak dibawa itu wajar Bapak-bapak. Ya, Pak ya. Makanya kalau ngaji itu 1, kalau pengajian bawa Quran, 2 bawa kacamata, 3 bawa pitih. Bawa duit, bawa buku, bawa duit. Giliran bawalah duit ya. Israfil waktu di Mekah dulu, orang-orang pokoknya jadi santri itu paling enak di Mekah. Di Pakistan pun sama. Pokoknya penuntut ilmu itu di mana-mana dimuliakan. Jadi kalau syekhnya udah tiap hari ngelihat ada santrinya, ada orang duduk di depan terus menerus lama-lama ditanya, kamu dari mana nak? Nanti pasti dikasih uang buat pulang, transportasi. Itu pasti. Oke, enak betul tinggal di Mekah. Kalau di sini, Ustaz dari marah-marahin kami, nyindir-nyindir kami, nampar-nampar kami, enggak dapat lah Ustaz. Begitulah Ustaz di sini tuh. Udah datang sendiri, ya kan? Pulangnya sendiri. Bapak-bapaknya malas buka Quran. Udah bawa Quran kacamata ketinggalan. Wah, macam-macam tuh. Gak apa-apa Pak ya, Ramadan gak ada setan jin kan? Oke. Allah bilang kami bolak-balikkan mereka. Ini kan Ashabul Kahfi. Tapi kenapa tiba-tiba Allah bilang dan anjing mereka lengan depannya dia gini, selonjor. Kenapa Allah harus tadi? Kenapa bolak-balik kanan kiri? Kenapa tiba-tiba oleh Allah langsung masukkan cerita anjing tadi? Anjing yang lagi kayak begini. Apa namanya? Telentang. Oh, anjing telentang. Telentang tuh begini mah. Telentang. Ini tengkurap. Hah? Oh, jadi anjing itu berjaga. Berapa tahun dia berjaga situ? Allah bilang lengan depannya selonjor di depan milut gua. Ngapain anjing itu di depan gua itu? Oh, sigap. Emang berapa lama Ashabul Kahfi?
Berapa lama Ashabul Kahfi di gua itu? 309 tahun. Salah masnya. Berapa lama Ashabul Kahfi dalam gua? Lihat ayat 25-nya. Coba lihat halaman sebelahnya. Lihat ayat 25-nya. Berapa lama? Ini udah habis waktunya nih, 300 tahun. Tadi katanya 309. 300 tambah 9, antum salah, udah salah kenceng lagi. Yang benar kakek, 300 tahun ditambah 9, antum bilang apa? Sama aja. Ini nggak sama justru. Beneran lo ini. Allah tuh nggak mau ada cacat pada Quran. Kenapa hikmahnya apa? Allah katakan 300 tahun dan ditambah 9. Karena hitungan Qamariyah dengan Syamsiyah itu beda. Kalau kita Syamsiyah itu kan ada 28, 29, 30, 31, ya kan? Kalau Qamariyah itu cuma 29 dan 30 aja. Makanya perbedaan hitungan Qamariyah dalam setahun dengan hitungan Syamsiyah itu beda 10 hari. Ya, beda 10 harinya di mana? Kalau Qamariyah kurang 10 hari daripada Syamsiyah. Kalau kita hari ini Masehi, hitungan Masehi 365 hari dalam setahun. Kalau hitungan Qamariyah berarti 355 hari dalam setahun. Kalau setahun selisih 10 hari, kalau 100 tahun selisih berapa hari? 1000 hari sama dengan berapa tahun? 3 tahun. Makanya 3 tambah 3 tambah 3. Setiap 100 tahun beda 3 tahun. Makanya Allah bilang 300 tahun ditambah 9 tahun. Karena yang hitung 300 tahun itu pakai matahari atau pakai bulan? Kalau yang hitung 309 tahun pakai matahari atau pakai bulan? Maka dua-duanya Allah benarkan. Makanya Allah nggak langsung bilang 309 tahun. Allah bilang 300 tahun ditambah 9 tahun. Yang 300 benar, yang 309 juga benar. Itu hikmah. Udah ya, selesai ya, subhanaka. Apa lagi terus? Apa lagi ada terus-terus? Kenapa tadi kau mengira mereka tak tidur? Kenapa mengira tak tidur padahal mereka tidur? Masa anjingnya siaga 309 tahun? Ayo, coba. Katanya siaga tadi kan? Bapak tuh bilang siaga dia. Wong Ashabul Kahfinya dah 309 tahun ya kan Mas ya? Ashabul Kahfi 309 tahun dia apa? Tidur kan? Terus anjingnya ngapain? Siaga 309 tahun juga. Nggak tidur, coba anjing yang paling keren tuh. Mana ada anjing tak tidur 39 tahun? Terus selonjornya ngapain? PW dia. Oh, tidur pun siaga, subhanallah, bagus ya. Sepakat Bu ya, tidur pun siaga. Gak apa-apa lah ya, kita benarkan aja lah kali ini aja ya. Ternyata subhanallah, ada ilmuwan Jerman masuk Islam gara-gara ayat ini. Jadi pertanyaannya sederhana, kenapa saat manusia tidur dibolak-balikkan kanan kiri, miring kanan miring kiri, kenapa anjing tidak? Nah, itu pertanyaan ilmuwan Jerman. Yang pertanyaan ini menjadikan orang ini jadi mu'alaf. Pernah nggak lihat anjing miring kanan? Atau miring kiri? Ini. Dia menemukan ternyata beda pori-pori anjing dengan pori-pori manusia. Itu yang menyebabkan manusia kalau tidur harus Allah bolak-balikkan ke kanan, kadang miring kiri. Kita nggak pernah mikir. Pokoknya tiap Jumat, alhamdulillah Al-Kahfi selesai. Itu aja terus. Alhamdulillah udah Yasin. Ditanya pohon hijau, kebesaran Allah Ustaz. Tanya matahari, kebesaran Tuhan juga. Masa kayak gitu terus? Ini petunjuk nih. Untuk menyelesaikan, adalah ya, selesai kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma. Kenapa belum? Jadi kalau orang baca Al-Kahfi, Nabi Musa enggak berpisah dengan Nabi Khidir sebelum dijawab. Benar ya? Benar enggak? Jadi kalau Nabi Musa berpisah dengan Nabi Khidir sesudah dikasih jawaban. Karena Israfil tahu cerita itu, makanya Israfil harus jawab dulu, ya. Dan kalau Nabi Musa ada berapa kasus yang harus dijawab oleh Nabi Khidir? Berapa kasus?
3. Bapak-bapak berapa kasusnya? 2. Tinggal satu lagi kasusnya belum. Gimana Pak? Dijawab sekarang? Hah? Yasin? Oke, yang mana dulu mau dijawab Pak? Yang anjing. Yang matahari gimana yang matahari? Udah? Udah lah ya. 10 menit lagi lah, nggak apa-apa ya, sampai 11.30 ya. Yang pertama di surat Yasin ayat 40. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak pantas, tidak patut matahari mengejar bulan? Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Memang pada fisiknya matahari, pada fisiknya bulan, pada fisiknya malam, pada fisiknya siang itu semuanya ada barangnya. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala bilang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Jadi penciptaan langit, matahari, pergantian malam, pergantian siang itu semuanya ada pelajaran buat orang-orang yang akalnya masih sehat. Ya. Jadi cerita yang di Yasin fisiknya benar, ilmu sains menjawab itu. Tapi ada sisi lain yang harus kita jawab. Dalam mimpi Nabi Yusuf itu bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan semuanya ngapain? Sujud. Dari situlah para ulama mengambil kesimpulan 11 bintang itu siapanya Yusuf? Matahari itu siapanya Yusuf? Bulan itu siapanya Yusuf? Berarti yang di Yasin tadi itu tidak pantas matahari ngejar bulan. Dan tidak pula malam dapat mendahului siang. Karena semua makhluk Allah itu wa khalaqnakum azwajan, karena semua manusia itu Allah ciptakan berpasangan, karena makhluk Allah seluruhnya selain Allah yang cuma satu-satunya itu pasti azwaj, berpasangan. Pasangan bulan adalah matahari, pasangan siang ada malam-malam, pasangan apa lagi? Dingin adalah panas, maka kata Allah kita harusnya belajar. Kalau tadi dalam cerita Yusuf matahari adalah ayahnya, maka bulan adalah istri dari ayahnya. Maka para ayah tak pantas matahari mengejar bulan. Kalau begitu malam siapa? Kalau bulan itu perempuan, sementara matahari adalah laki-laki, berarti malam siapa? Hah? Perempuan. Dan kata Allah tidak pula malam dapat mendahului siang. Terjemahkan aja sendiri. Udah ya, selesai ya, terjemahin sendiri. Kok belum lagi? Mikir makanya. Nanti kayak orang-orang munafik lagi nanti. Tadi ngomong apa sih? Ya, mikir. Yang kedua, itu tafsirnya di surat Yusuf. Baca aja surat Yusuf nanti. Yang kedua tentang pohon yang hijau. Pohon yang hijau, Ibnu Katsir menyebut ada 2 nama pohon di dalam tafsirnya. Yang pertama kata beliau, pohon ini adanya di negeri Hijaz. Hijaz itu di kota Mekah dan sekitarnya, di semenanjung Arab. Beliau sebut 2 nama pohon, ada marak dan pohon afar. 2 pohon ini pohon yang cepat menyulut api. Nah, sekarang di Indonesia pohon 2 ini tidak ada. Kalau begitu orang Indonesia harus cari juga pohon hijau yang cepat nyulut api itu apa. Maka Allah bilang, Allah lah, dialah Allah yang menjadikan api untukmu dari pohon dan kayu yang hijau tadi. Seketika kau bisa nyalakan api itu. Maka di antara jawabannya adalah pohon pinus. Oh, ternyata pohon pinus itu mengandung getah di dalamnya. Jadi unsur yang ada getah itu gampang menyulut api. Itu salah satunya. Pohonnya masih hijau, pohonnya masih muda, tidak perlu tunggu kering. Makanya sengaja di dalam hutan, pergi aja ke tempat bersalju itu. Kalau tempat orang sedang bersalju 6 bulan saljunya, 6 bulan turun salju, dia mau nyari kayu bakar harus dikeringkan dulu. Kan betapa susahnya dia hidup. Maka kata Allah ada sebenarnya pohonnya, kau tebang, kau belah, kau bakar, hidup dia. Pohon pinus tuh.
Kena hujan basah-basah kau tebang, kau belah, kau bisa nyalakan api, tidak perlu kau tunggu kering. Makanya Allah tuh udah ngasih tahu di Yasin, cuman kita nggak nyari tahu. Kalau kita dari dulu nyari, mungkin banyak orang yang tahu. Makanya orang-orang kafir duluan tahu. Kenapa duluan tahu? Makanya diambillah dari batang pinus itu, dijadikanlah batang es krim dan tusuk gigi. Tidak mungkin dia bikin tusuk gigi dari pohon jati, ya kan? Itu kurang kerjaan itu. Apalagi jadi pohon beringin. Beringin itu buat nuduh orang. Ngapain kau bikin datang es krim? Nah, mikir dia. Kita dikasih Quran, dikasih Yasin, tak mau mikir. Siapa suruh? Ya kebesaran Allah, Ustaz. Masa kebesaran Allah aja dari dulu. Yang ketiga di surat Al-Kahfi. Jawaban ayat 18 sebenarnya ada pada ayat 10-nya. Di ayat 10 Ashabul Kahfi itu minta rahmat. Dia tak minta solusi. Dia bilang, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami rahmat. Nah, ketika mereka minta rahmat, oleh Allah kasih. Allah kasih pertama di ayat ke-11. Kami tutup langsung telinga mereka sesudah doa itu mereka panjatkan. Jadi ditutup telinga mereka oleh Allah di ayat 11 surat Al-Kahfi itu supaya mereka tak mendengarkan macam-macam yang membuat mereka bisa gampang terjaga. Seperti kita tadi malam, kenapa bisa tidur nyenyak tadi malam? Karena tak ada suara berisik. Berarti itu rahmat, tak mendengarkan suara berisik saat kita ingin tidur. Makanya apa? Sebagai rahmat Allah kepada kita agar supaya kita tidurnya nyenyak. Ashabul Kahfi dapat itu gara-gara dia minta rahmat di ayat ke-10. Oleh Allah bilang tutup telinganya, Allah tak bilang tutup matanya. Lihat ayat 11-nya itu. Nah, ketika Allah tak bilang kami tutup mata mereka, itu pun rahmat Allah juga. Kebayang tuh, kita tidur baru berapa jam, tarik mata penuh, susah buka matanya. Kebayang nggak kalau 309 tahun dia tidur, tarik matanya sebenarnya apa? Maka oleh Allah di ayat 18 tadi, engkau mengira mereka tidak tidur. Itu dengan hikmah. Satu, matanya tetap terjaga. Yang kedua, mereka tak diganggu orang. Makanya dilanjutkan ayatnya, kalau kau melihat mereka, kalian akan lari ketakutan. Ya, kan coba ada satpam begini dia, sebenarnya lagi tidur cuma matanya melek. Orang pasti takut mengganggu. Itu hikmah, karena mereka minta rahmat. Mereka bukan minta tidur. Kemudian hikmah yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah biarkan mereka seperti itu, tak diganggu oleh orang-orang, tapi ada anjing pula di depannya. Anjing selonjor tadi itu oleh Allah Subhanahu wa taala Allah ceritakan, dan oleh Allah diulang 4 kali kisah anjing di surat yang kita baca setiap Jumat. Makanya Ashabul Kahfi adalah pemuda bertujuh ditemani oleh seekor anjing. Kata para ulama, mengapa harus Allah ceritakan kisah anjing dalam Quran? Dan di Ashabul Kahfi ini ceritanya 4 kali oleh Allah diulang-ulang, karena ada seekor anjing mau menemani orang-orang soleh. Ketika ada anjing menemani orang soleh, Allah angkat derajatnya. Allah ceritakan di dalam Al-Kahfi, dibaca oleh kaum muslimin setiap pekannya. Itu anjing. Makanya dalam Quran ada 3 kisah anjing, Al-A'raf 1, Al-Maidah 1, dan di Al-Kahfi 1. Nah, semua ini perumpamaan yang Allah berikan agar kita semua berpikir, kenapa, mengapa, ada apa. Maka itu semuanya bisa dijawab dengan tadabbur Al-Quranul Karim. Tadabbur itu kita memikirkan, bukan hanya membaca. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat insyaAllah. Hai para ayah, jangan sendirian nanti malam, ajak ibu. Jibril harus ditemani oleh Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad harus ditemani oleh Jibril setiap malam-malam Ramadan. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, Allah jauhkan dia dari api neraka karena puasanya selama 70 tahun. Berarti kalau bapak-bapak puasa karena Allah selama sebulan, Allah jauhkan kita dari api neraka 2100 tahun. Dan kalau itu baru 1 kali puasa, bagaimana 10, 20, 30 kali puasa? Allah jauhkan. Tapi kalau kita tetap mau masuk syurga, jangan lupa syurga itu banyak tingkatannya, kata Nabi Muhammad. Untuk menempati nikmat tertinggi, syurga tertinggi, di antara caranya adalah seberapa banyak hafalan Quran kita. Makanya ternyata sesudah dilihat-lihat, subhanallah, syurga itu di lantai 22-nya banyak sekali penghuninya. Kenapa banyak sekali penghuni di lantai 22? Karena waktu mereka setoran ke Allah, Al-Fatihah 7 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat, Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat, 22 ayat totalnya.
Jadi insya-Allah di lantai 22 banyak banget, ya. Setara Al-Fatihah dan 3 kul. Ya. Jadi kalau mau lebih lagi maka hafalkan Al-Baqarah. Hafalkanlah Ali Imran. Sambil ditadabbur, insya-Allah Ramadan adalah waktunya dan bukan siang hari tentunya. Gunakanlah malam-malam harinya. Tadi sudah kita baca di Al-Muzammil, sudah kita baca di dalam surat Al-Muhammad, sudah kita baca dalam surat Shad. Perbaiki diri kita dan keluarga kita semuanya. Bagaimana interaksi kita dengan Quran? Maka orang munafik sudah kita baca 2 kasusnya di At-Taubah. Mereka bingung mau diapakan surat-surat Quran ini. Dan yang kedua dalam surat Muhammad, mereka sesudah habis pengajian pun enggak paham, padahal sudah dengar Nabi sampaikan ayat-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Israfil tak bisa berpanjang kalam. Dan minta maaf kalau bapak-bapak ada yang tersinggung, ibu-ibu ya, dipanggil kakek atau nenek kan. Mungkin udah tua gitu ya. Semoga di lain waktu Allah pertemukan kita lagi insyaallah. Allahumma arhamna bil Quran. Ibu-ibu coba nyanyikan Bu kasidahnya dulu tuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terus waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma minhuma wa'allimna warzuqna ana al-laili waj'alhu lana Ya Allah, berikanlah kami rahmat tersebab Al-Quran ini ya Allah. Ya Allah, sayangi kami karena hari ini kami masih mau belajar mengaji. Ya Allah, rahmatmu untuk kami ya Allah karena kami masih mau dekat-dekat dengan Al-Quran di bulan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman. Jadikanlah Quran imam kami yang ada di depan, yang membimbing jalan hidup kami sampai kami menuju syurgamu ya Allah yang paling tinggi. Ya Allah, jangan Engkau jadikan untuk kami Quran menjadi makmum di belakang pundak kami, melainkan Quran senantiasa ada di depan, imam yang membimbing kami dan keluarga besar kami ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran. Jadikanlah Al-Quran nur, cahaya yang menerangi kehidupan kami, yang menerangi kami dalam gelap dan yang mengeluarkan kami dari kegelapan. Wa nuran wa hudan. Jadikanlah Quran petunjuk yang menunjukkan pada kami jalan yang benar. Saat kami tersesat, nyasar, kami dikembalikan kepada jalan yang benar dengan petunjuk Al-Quran ya Allah. Wa rahmah, kami jadikanlah Quran rahmat untuk kami ya Allah. Kami ingin ajarkan Quran pada anak dan keluarga besar kami, pada istri-istri kami ya Allah. Ya Allah, agar Engkau jadikan kami tetap Engkau rahmati karena Al-Quran. Kalaupun mereka tidak menyetujui, kalaupun mereka tak suka, membenci, membuli kami, kami tetap yakin Engkau Rahman, Engkau Maha Pengasih, Engkau Rahim, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkanlah kami. Kami ternyata banyak lupa. Berpuluh-puluh tahun kami hidup, kami lupa dengan Al-Quran. Kami lupa Yasin. Kami tak faham surah Al-Kahfi ya Allah. Ingatkanlah kami. Ingatkan kami karena kami lupa. Alimna. Ajarkanlah kami Al-Quran ini ya Allah. Karena kami jahil ya Allah. Kami bodoh. Kami tak tahu apa-apa. Kami masih ingin belajar Quran. Kami masih ingin menghafalkan Quran. Kami ingin Quran masuk ke dalam dada kami ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-lailu atrafan nahar. Ya Allah, rezeki telah Kau berikan banyak untuk kami, rezeki sehat, rezeki harta, rezeki anak, rezeki keluarga ya Allah. Tapi kami ingin rezeki yang Kau berikan pada kami dapat membaca Quran, tilawatul Quran, tadabbur Quran siang dan malam. Waj'alhu lana hujjah. Jadikanlah Quran hujjah bagi kami yang menolong kami saat dikubur. Ya Allah, jadikanlah Quran saat kami dikubur menjadi cahaya yang terang yang menemani kami, dan lapangkanlah kubur kami karena Al-Quran. Ya Allah, saat kami di padang mahsyar, berikanlah kami naungan tersebab Al-Quran. Saat kami meniti sirat, melewati sirat, jembatan di atas neraka jahanam, kami didampingi oleh Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah karena Al-Quran ini kami dimuliakan dan ditempatkan di tempat yang tinggi dalam syurgamu ya Allah. Allahumma ja'alil Quran al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa ghumumina. Ya Allah, saat kami sedih, kami dihibur dengan Quran ya Allah. Kami bisa tersenyum pagi hari ini, kami baca Quran, kami bisa tertawa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Quran pelipur lara kami, menghilangkan rasa sedih kami dan gundah kami ya Allah bersama keluarga besar kami. Ya Allah, agar kami di bulan Ramadan ini Engkau tetap sampaikan kami ke malam Lailatul Qadar, dan kami bisa maksimal, optimal bersama Quran di setiap malam harinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.